Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pneumatik khususnya di bab 3 ya. Praktikum yang akan kita lakukan di sini nanti modelnya adalah offline ya, atau Anda datang ke kampus untuk melaksanakan praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum, Anda harus membuat yang namanya operasional prosedur. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Operasional prosedur ini penting, yaitu untuk mengetahui bahwa Anda itu sudah siap praktikum atau belum. Jadi di situ sudah ada nanti urutan-urutan praktikumnya seperti apa gitu ya, langkah-langkah kerjanya. Dan jika Anda sudah membuat dari rumah gitu ya, begitu datang ke laboratorium langsung melaksanakan praktikum. Oke, saya jelaskan dulu apa sih yang akan dilakukan di praktikum ini. Yang pertama, judul dari praktikum ini adalah pengaturan rangka silinder. Jadi modelnya nanti di sini ada kasus ya. Kemudian Anda selesaikan dengan sebuah rangkaian pneumatik atau simulasi rangkaian pneumatik. Nah, contoh yang pertama yaitu silinder kerja tunggal kontrol langsung. Nah, soalnya ini benda didorong ke dalam mesin dari tempat penyimpanan dengan menggunakan silinder kerja tunggal. Torak silinder keluar apabila tombol ditekan dan kembali semula apabila tombol dilepas. Ini sederhana ya. Nah, nanti dalam melaksanakan praktikum ini, yang pertama Anda lakukan adalah melakukan identifikasi komponennya. Komponennya apa saja yang diperlukan di situ. Kalau di sini sudah muncul silinder kerja tunggal, berarti ada silinder kerja tunggal. Satu. Terus di sini lagi ada apa lagi? Silinder keluar apabila tombol ditekan. Nah, di sini ada tombol ya. Tombol berarti tombolnya apa? Valve ya, valve 3/2 seperti itu. Kemudian Anda buat rangkaiannya. Ya, saat ditekan dia keluar, saat dilepas dia masuk. Sederhana ini. Ini juga sudah ada di video penjelasan. Nanti akan saya jelaskan di sini di video penggunaan alat. Jadi setelah video ini nanti ada video lagi tentang cara menggunakan alat tersebut atau komponennya itu realnya seperti apa, cara merangkainya di situ nanti ada. Kemudian yang kedua ini silinder kerja tunggal untuk kontrol tidak langsung. Nah, di sini kalau tadi itu kontrol langsung, yang berikutnya kontrol tidak langsung. Nanti penjelasannya juga sudah ada atau di video ya. Jadi nanti video penggunaan alat ini ya, contoh rangkaiannya seperti apa, cara merangkai seperti apa juga sudah ada. Prakteknya di sini soalnya untuk praktikum 2 contoh kasusnya yaitu plat besi dibentuk menjadi U dengan menggunakan silinder kerja tunggal dan diameternya 150 mm. Panjang langkah silinder 100 mm. Perintah mulai start diberikan dengan menekan tombol. Jika tombol start ditekan, apabila tombol dilepas, silinder ke posisi semula. Gerakan silinder maju dan mundur secara perlahan. Besarnya aliran udara dikontrol oleh one way flow. Nah, di sini Anda nanti membuat rangkaian, mengidentifikasi dulu ya komponennya apa. Yang jelas ini ada silinder kerja tunggal, pasti silinder kerja tunggal. Nah, kontrol tidak langsung di sini dia menggunakan one way control flow ya. Jadi ada one way control flow untuk mengatur arah aliran udara biar bisa pelan ya. Itu menggunakan one way control flow. Nanti Anda buat dulu simulasinya ya di dalam fluid sim. Jika sudah baru Anda kerjakan nanti. Contoh penggunaan alatnya nanti ada di video ya. Nah, kemudian yang ketiga silindernya kerja ganda ya. Ya, ini soalnya sama, hanya saja yang berubah silindernya ya. Silinder kerja ganda ya. Komponennya apa saja? Komponennya berubah tapi problemnya sama ya. Jadi problemnya kalau di contoh soal nomor 1 ini ya, sebuah benda didorong ke dalam mesin dari tempat penyimpanan dengan menggunakan silinder kerja ganda. Berarti nanti kan gitu ya. Torak silinder keluar apabila tombol ditekan dan kembali ke posisi semula apabila tombol dilepas gitu. Nah, itu rangkaiannya seperti apa nanti. Kemudian silinder kerja ganda kontrol tidak langsung. Lah ini sama dengan soal nomor 2, hanya saja silindernya berbeda.
Apakah tombolnya harus sama? Komponennya bisa bermacam-macam ya, terserah ya, nanti nggak sama dengan yang di praktikum 1 nggak masalah. Yang penting tugasnya itu tercapai nanti. Oke, itu yang soal nomor 4 atau praktikum 4. Yang praktikum 5 yaitu pengontrolan tidak langsung secara manual dan otomatis ya. Saya jelaskan dulu. Di praktikum 5 ini kasusnya adalah sebuah peti-peti pada ban berjalan diubah posisinya dengan menggunakan silinder kerja ganda. Nah, dari sini ini nanti bisa pindah dari A misalkan ke B gitu ya. Ini bisa menggunakan silinder kerja ganda. Perintah untuk silinder keluar atau masuk menggunakan 2 buah tombol. Berarti tombolnya ada 2, nanti valve-nya ada 2 ya. Satu tombol untuk keluar dan satu tombol untuk posisi semula. Penekanan tombol sesaat sudah cukup untuk menggerakkan silinder maju atau mundur hingga maksimum atau minimum. Silinder tetap berada di posisi yang diberikan perintah terakhir hingga mendapat perintah yang berlawanan. Gerakan maju dan mundur dilakukan secara perlahan. Jadi kalau ada gerakan maju dan mundur perlahan berarti pakai one way control flow ya, nanti bisa diatur aliran udaranya. Terus tombolnya ada 2, nanti menggunakan silinder valve 3/2 mungkin 2 misalnya. Terus silindernya ganda. Nanti Anda buat rangkaiannya, simulasikan dulu di rumah. Kemudian kalau sudah benar ya, Anda masukkan hasil gambar rangkaian Anda ke dalam operasional prosedur ya. Itu nanti Anda print ya, Anda bawa pada saat praktikum biar cepat nanti praktikumnya gitu ya. Oh, secara teori secara simulasi seperti ini. Kemudian gambar rangkaian seperti apa? Nah, nanti di situ bisa Anda praktekkan secara realnya. Atau bisa Anda membuat dulu di CorelDRAW itu ya, yang biasa itu ya. Anda buat rangkaiannya dulu di CorelDRAW ya. Kemudian nanti itu rangkaian Anda yang sudah Anda buat, Anda cetak gitu ya. Kemudian Anda bawa. Jadi nanti waktu di kampus menguji itu apakah benar yang disimulasikan dengan realnya nanti sesuai gitu. Kalau tidak sesuai apa yang membedakan itu bisa Anda amati nanti di praktikum secara tatap muka. Oke, yang keenam kasusnya pengontrol otomatis ya. Kalau tadi kan ada 2 tombol, satu tombol untuk maju, satu tombol untuk mundur. Nah, ini beda. Ya, contoh soalnya sebuah benda didorong keluar ke atas ban berjalan dengan menggunakan silinder kerja ganda. Nah, komponennya pertama silinder kerja ganda yang sudah teridentifikasi dulu. Pekerjaan untuk memulai diberikan dengan menekan tombol. Jadi ada satu buah tombol nih ya. Untuk mendeteksi silinder keluar mencapai posisi maksimum, diperlukan sebuah sinyal yang menjamin bahwa benar-benar bahwa benda itu benar-benar terletak di atas ban berjalan. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Ini ban berjalan atau conveyor itu, kemudian ini ada bendanya di atas ini. Nah, ini akan didorong oleh silinder kerja ganda ini nanti sehingga dia berada di sini gitu ya. Nah, sehingga dia berada di conveyor ini. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu sudah berada di sini, itu ada sinyalnya nantinya. Anda bisa pakai, kalau ini manual pakai roller ya nanti. Jadi valve yang ada rollernya, penggeraknya berupa roller gitu ya. Gerakan maju silinder secara perlahan, sedangkan mundurnya cepat. Nah, nanti bisa diatur. Berarti di outputnya di masukan udaranya di silinder itu bisa Anda atur salah satu ya, bukan salah 2 tapi salah satu, karena majunya pelan kemudian mundurnya cepat, berarti yang mundurnya nggak usah diatur kecepatannya, yang majunya saja yang diatur gitu ya. Nah, nanti Anda buat gambar rangkaiannya kemudian dituliskan cara kerjanya dan praktekkan gitu. Oke, itu nanti tugasnya seperti itu ya. Jadi kalau di tugas 3 ini nanti yang harus Anda kirimkan ke LMS, lakukan instalasi peralatan pneumatis sesuai dengan prosedur dan memetikan K3 ya, ini nanti mengikuti panduan di video yang sudah saya buat gitu ya, tentang safety induction ya. Kemudian uji coba semua peralatan pendukung pneumatik ya, nanti diuji coba karena ini kita baru pertama kali mengoperasikan sistem pneumatik secara real ya. Jadi diuji coba nanti kompresornya, air service unitnya, air distributor. Nah, nanti di lapangan akan dijelaskan, akan didampingi oleh teknisi. Kemudian buat rangkaian pneumatik pada pembangunan kerja. Nah, di sini Anda sudah menyiapkan dulu rangkaiannya dari rumah ya. Kemudian di sana nanti di laboratorium tinggal merangkai gitu ya.
Kirimkan file praktikum yang telah Anda lakukan pada e-learning PNC dan buat laporannya. Nanti kalau sudah Anda kirimkan itu hasil praktikum Anda gitu ya. Dan Anda buat laporannya, kemudian dikirim ke e-learning PNC sesuai dengan format yang sudah disediakan gitu. Nanti kalau bermasalah bisa lewat Google Form. Oke, itu jadi prakteknya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA group ya atau di chat room ya. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.